Koneksi antar materi modul 2.3. Menurut Grant, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Menurut Whitmore, coachingnya adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Nah, coaching itu lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, coaching menjadi salah satu proses menuntun kemerdekaan belajar murid dalam pembelajaran di sekolah. Coaching menjadi proses yang sangat penting dilakukan di sekolah, terutama dengan diluncurkannya program Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, agar dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. 4 keterampilan dasar seorang coach yang harus dimiliki oleh guru ketika memerankan diri sebagai coach. Yang pertama, keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Apa sih perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling? Coaching itu mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Nah, mentoring itu membagikan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Sementara konseling membantu konseli memecahkan masalahnya. 4 unsur utama yang mendasari prinsip komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama itu hubungan saling percaya, menggunakan data yang benar, bertujuan menuntun para pihak untuk optimalisasi potensi, dan terakhir rencana tindak lanjut atau aksi. Ada 4 aspek berkomunikasi yang bisa mendukung praktik coaching. Yang pertama itu komunikasi asertif, kedua pendengar aktif, ketiga bertanya efektif, dan yang keempat umpan balik positif. Ada beberapa tips singkat yang dapat seorang coach lakukan. Yang pertama, menyamakan kata kunci, yang kedua menyamakan bahasa tubuh, dan yang ketiga menyelaraskan emosi. Ketika kita melakukan coaching, kita sering bertanya kepada coachee. Nah, dalam hal ini ada 6 jenis pertanyaan efektif untuk proses coaching. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Kedua, pertanyaan berfokus pada tujuan. Ketiga, pertanyaan reflektif. Keempat, pertanyaan eksplorasi. Kelima, pertanyaan yang mengukur pemahaman. Dan yang terakhir adalah pertanyaan aksi. Coaching bisa dipraktekkan dengan model TIRTA. Apa itu TIRTA? TIRTA itu adalah singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka coaching ini merupakan salah satu usaha untuk mengetahui dan menemukan kebutuhan siswa, sehingga kebutuhan tersebut bisa dipetakan berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil belajar.
Sedangkan dalam pembelajaran sosial emosional, coaching ini bisa diterapkan dengan teknik stop, yaitu stop, berhenti, take a deep breath, tarik nafas dalam-dalam, observe, amati, dan proceed, teruskan atau lanjutkan.